Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Malam ini kayaknya podcastnya di ujung jurang nih, dekat-dekat tebing. Persoalannya tamu saya ini seorang aktivis, bukan aktivis Telulingga atau Singgagembara atau Kabo, tapi dia aktivis dari Kota Makassar di Sangatta baru beberapa tahun ini. Kemudian kemarin waktu Lukas lagi podcast di sini, saya lihat, wah ini bisa diajak podcastnya anak nih. Nah akhirnya saya bilang, ayo kita podcast. Judulnya apa Om? Saya bilang ya terserah bikin judul lagi, judul sendiri aja. Jadi judul sendiri dibuat agar supaya ngobrolnya enak. Nah saya senang dengan anak-anak muda yang bisa tampilnya tidak asbun. Dia punya analisis, dia punya pembacaan, pemetaan terkait apapun yang ada di negeri ini. Nah, termasuk demokrasi. Akhirnya ada kita ini memberikan judul bahwa pemerintahan Jokowi itu mewariskan demokrasi di ujung tanduk. Nah, makanya kan saya bilang, wah ini di tepi jurang kita ini ngobrolnya. Iya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Andi malam. Sulpan Nurdiansyah. Nurdiansyah. Saya dengar di Makassar lama nih. Lumayan Om, lumayan. Aha. 8 tahun lah. 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun bertelur atau kuliah? Kuliah 8 tahun. Kuliahnya Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oh yang di Samata. Samata. Kalau Om itu kan aktivis yang sudah karatan sebenarnya. Kita ini tahun 80-an, dia 80-an. Kalau Ananda kan di 90-an ya. Enggak Om, masuknya 2013. Oh 2013. 2013. Oh 2013. Awal-awal rezim Jokowi lah. Oh gitu Pak D ya. Ya. Jadi masih terasa tuh melihat merasakan betul bahwa pemerintahan di rezim Jokowi itu seperti apa ya, setengah feodal lah istilah kami dulu di kampus itu. Oh setengah feodal. Ya setengah feodal. Iya. Jadi ada sisi-sisi yang mencuatkan demokrasi, tapi di sisi lain ternyata bertindak seperti raja. Oh begitu. Nah itu yang terjadi yang kita lihat. Itu yang Sulpan lihat tuh. Iya. Di era pemerintahan Jokowi ini. Ya sampai sekarang Om. Sampai sekarang ini. Mengikuti dari awal sampai sekarang. Misalnya ya memang pembangunan misalnya nampak, tapi kan di sisi gelapnya itu terjadi perampasan lahan warga. Misalnya kayak di Pasir, Penajam Utara kemarin. Bahkan ya isu-isu yang berkembang sekarang nih. Misalnya warga yang mau ikut upacara ternyata tidak dikasih ruang. Di IKN maksudnya? Di IKN. Iya. Itu kan tersebar viral. Dan untungnya lagi di zaman sekarang yang serba teknologi itu kita bisa melihat itu dengan jelas gitu. Iya. Mungkin saja warga tidak dibebaskan masuk di situ kan, kita lihat juga nih IKN kan masih baru tahap pembangunan tuh. Ya kan? Sehingga nanti misalnya dibuka selebar-lebarnya itu justru banyak warga ke situ justru merusak taman misalnya yang baru ditanami, ya kan? Kemudian bangunan-bangunan siapa tahu ada yang nakal kan, diangkat semennya. Nah mungkin itu salah satu bagian daripada sehingga kita batasi aja lah. Nggak begini Om sebenarnya. Jadi logika pembangunan yang dibangun itu, kalau kita merujuk pada bukunya Milton Friedman tentang pembangunan itu, bahwa pembangunan yang dibuat dan dibiayai oleh negara itu toh sebenarnya untuk masyarakat. Gitu. Ya, untuk rakyat. Minimal masyarakat punya akses untuk melihat. Atau yang terjadi sekarang kan enggak. Ya. Masyarakat sekitar IKN aja seperti sulit untuk mendapatkan akses masuk ke dalam. Apalagi di momen penting kayak upacara itu. Iya. Upacara memperingati Hari Kemerdekaan. Iya. Masyarakat tidak merdeka. Tidak merdeka. Iya. Jadi kemerdekaan itu masih di pikiran. Masih di pikiran. Bagus di pikiran Om. Iya, tapi bukan di perasaan. Ya kalau saya bilang kemerdekaan itu euforia semata aja. Oh. Luar biasa. Secara praktek enggak ada. Toh kita masih dipajak sampai sekarang misalnya. Ya kan negara-negara merdeka lainnya juga kan pajak juga untuk pembangunan ini. Nah, agak panjang nih Om. Nah, pajak iya. ini. Pajak ini kan harusnya termanifestasikan dalam bentuk pembangunan. Pembangunan itu harusnya untuk masyarakat yang bayar pajak.
Oh, Kan yang jadi soal itu logikanya gitu. iya, kan yang jadi soal sekarang kan enggak. Iya. Misalnya jalan tol untuk siapa sih misalnya? Ah. Yang punya uang dong. Iya, Yang tidak punya uang mana bisa akses tol? Naik motor mana bisa akses tol? Hmm. Nah, itu yang jadi permasalahan bahwa ada logika pembangunan yang salah. Pembangunan bukan diperuntukkan untuk rakyat. Iya, Walaupun rakyat itu membayar pajak. membayar pajak. Toh juga tol sekarang kan ada pengelolanya. Iya. Masuk situ bayar. Masuk situ bahaya, Rom. Iya. Coba kita tes aja misalnya tol Balikpapan Samarinda. Betul. Sampai 200 lebih kita bayar. Hmm. Nah, berarti kan pembangunan ini yang menggunakan uang negara, yang dari pajak masyarakat, itu tidak untuk masyarakat. Jadi apakah Ananda itu sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung bahwa negeri ini sebenarnya tidak membutuhkan jalan tol, yang dibutuhkan adalah jalan pikiran? Ya sepakat juga terkait itu. Kita butuh jalan tol, tapi peruntukannya untuk masyarakat kecil gitu. Iya. Nah, ini kan enggak. Hmm. Malah yang punya uang lah. Cukong yang punya uang. Kalau yang masyarakat kecil naik motor mana bisa naik? Lewat tol. Lewat samping tol bisa. Tapi dia tidak masuk dalam ruas jalan tol. Ruas tol enggak. Tapi kan seperti di jalan tol kita kan dari Samarinda ke Balikpapan kan tidak ada ruas jalan Enggak ada. sepeda motor. Kalau di Makassar ada. Di Makassar ada ya? Di Makassar ada. Kalau Iya. di sini enggak ada. Tapi kan di Makassar itu eranya siapa tuh? Itu udah lama tuh. Udah lama. Mungkin jalan tol di luar Pulau Jawa yang pertama mungkin yang di Ya, di Makassar. Walaupun pendek. Pendek, tol reformasi ya. Nah, terreformasi itu. Oh, jadi gitu. Iya. Jadi logika pembangunan yang dilaksanakan oleh Jokowi itu jauh dari kebutuhan rakyat. Jauh dari kebutuhan rakyat. Jadi, saya coba mau cerita sedikit dulu, Om. Iya. Jadi kenapa kemudian kami menganggap di era Jokowi ini terjadi degradasi demokrasi? Ya. Yang pertama, kalau kita flashback ke belakang, apa yang terjadi di peristiwa 66 misalnya, pemberontakan untuk menurunkan Soekarno terjadi karena Soekarno sebenarnya menolak terikat dalam perjanjian misalnya International Monetary Fund. Iya, Nah, ini kita mesti luruskan dulu Iya, bahwa kenapa kemudian Soekarno menolak itu? Karena Soekarno tidak mau kita diikat dan dipaksa untuk memberikan sumber daya alam kita kepada asing. Iya. Sehingga beberapa orang, beberapa kelompok yang kemudian menamakan dirinya atau dikumpullah dalam sekretariat golongan karya itu, sekretariat bersama golongan karya itu yang melakukan pemberontakan untuk menurunkan Soekarno. Iya. Sampai kemudian diikut sertakan dengan peristiwa Gestok itu. Iya. Nah, masuk ke era Soeharto, kemudian negara kita untuk pertama kalinya membuka keran kapitalisme masuk di negeri kita. Termasuk dibukanya pertambangan emas di Papua. Ya. Freeport itu. Ya. Jadi dalam bukunya John Rosa, Soekarno itu 22 kali hampir dibunuh. Bahkan selesai sholat Idul Adha. Gara-gara beliau tidak mau memberikan Papua kepada asing. Iya, jelas. Apa runutannya? Runutannya adalah pasca Soekarno jatuh di tahun 66 lewat Super Semar. Ya. Tahun 67 keluar undang-undang pertama nomor 1 tahun 1967, Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Ya. Menarik ini. Tahun 68 terjadi kontrak pertama, kontrak karya PT Freeport PT Freeport. yang terjadi di Amerika melalui perwakilan Indonesia pada saat itu. Tahun 69 mulailah dikelola Oleh Amerika. oleh Amerika. Yang kita mau lihat dari sini adalah benang merahnya bahwa di mana demokrasi berada, sedangkan upaya investasi itu pasti menggerus demokrasi. Ya. Sampai kemudian terjadi, ya kalau 98 masih jauh ya. Maksudnya banyak peristiwa, misalnya penolakan di peristiwa 74, peristiwa Malari. Ya. Nah, bagaimana kemudian mahasiswa menolak kerjasama dengan Jepang, Perdana Menteri Jepang datang apa dan sebagainya. Itu adalah bentuk bahwa investasi itu menggerus demokrasi. Itu yang terjadi. Bukankah demokrasi juga itu adalah bagian daripada bagaimana mensejahterakan rakyat sesungguhnya? Seharusnya secara teori iya. Tapi dalam pelaksanaannya demokrasi sampai hari ini belum menemukan titik kulminasinya yang sebagaimana demokrasi sejatinya. Seharusnya kalau demokrasi kita kan demokrasi Pancasila tuh. Ya hanya dikata aja tuh. Iya. Itu hanya di narasi. Narasi aja. Nah, buktinya
Ini yang paling sering kita lihat, bahkan itu dikeluhkan beberapa politisi juga ya. Iya. Aku sering diskusi. Dia bilang begini, tidak ada garis koordinasinya antara DPRD kabupaten dengan DPRD provinsi. Begitupun dengan DPR RI, Iya, DPR iya, pusat. iya, iya. Nah ini kan tidak jelas model demokrasinya ini. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Harusnya kan bottom up. Hmm. Aspirasi itu dari bawah, Iya, di iya, bawah iya. sampai diputuskan. Ini Nah, kan nggak ada. Itu sebentar kita kupas dulu. Ini menarik nih yang terakhir nih. Kembali ke Freeport tadi. Nah, Freeport Izin merokok. merokok aja, santai, bro. Nah, kemudian kan kemarin itu kan ribut nih masa Freeport ini. Kita sudah berhasil mengambil saham 51%. Nah, ini yang tidak pernah dijelaskan juga sama negara bahwa Aha. di PT Freeport itu ada dua struktur pengelolaan tambang di sana. Ada Freeport McMoran milik Amerika dan ada PT Freeport Indonesia. Oh, Nah, ini kita tidak tahu model sahamnya kayak apa. iya. Nah, itu juga tidak pernah dibuka di publik. Memang benar bahwa 51% saham Freeport itu milik kita, tapi yang di PT Freeport Indonesianya, bukan di Bukan PT di- Freeport McMoran. bukannya dipegang oleh Amerika. Iya. Iya. Nah, itu kan tidak pernah dibuka, Om. Nah, di PT Freeport Indonesia dari McMoran itu berapa persen tuh sahamnya tuh? Nah, itu aku nggak tahu, Om. Nah, itu dia. Itu aku karena kita tidak mendapatkan literatur terkait itu. Bahkan itu bertahun-tahun aku termasuk orang yang fokus juga meneliti perkembangan misalnya pemberontakan di Papua, dasar-dasar apa sih yang membuat mereka memberontak, yang mereka anggap itu aneksasi apa dan sebagainya. Dan Jokowi Ya. di janjinya akan menyelesaikan kasus-kasus HAM itu enggak dilakukan, bahkan melihat pun enggak. Tapi kan Jokowi sering ke sana tuh, ke Irian tuh, ke Papua tuh. Ya sekedar ini aja, Om, apalagi namanya menggugurkan kewajiban. Oh, begitu. Misalnya pada saat mau pilkada, Iya, pada iya. saat ada mau peresmian apa gitu. Bahkan jalan tol, bukan jalan tol, apalagi namanya? Jalan Trans Papua yang di daerah Nduga itu. Kemarin sempat diskusi dengan teman-teman di sana. Itu di videokan, Om. Ya. Jadi jalan itu hanya 40 kilo yang diaspal. Jalan Trans misalnya dari Jayapura ke Wamena. Ya. Itu hanya 40 km yang diaspal. Di situ yang Jokowi bersama pejabat-pejabat negara melakukan rilis foto Naik motor. motor. Ya itu, Om, itu. Boleh. Itu yang ditampilkan ke publik. Itu yang ditampilkan ke publik. Fakta di lapangan enggak. Iya. Orang dari Jayapura mau ke Wamena itu paling cepat 2 minggu sampainya. Karena jalan. Wah, lebih hancur daripada di Kutai Timur ini, Om. Nah, hal-hal yang ini yang tidak dibuka ke publik. Yang kami anggap bahwa investasi itu tadi menggerus demokrasi. Ketika ada yang membicarakan itu, memang di zaman Jokowi ini tidak seperti Soeharto misalnya. Ada orang yang berbicara diculik, Ya. di bredel apa. Enggak. Tapi bagaimana mendekati dan mengancam lewat cara lain misalnya. Iya, lewat iya. keluarganya, apa dan sebagainya. Kita sering lihat orang kalau mengkritik tiba-tiba minta maaf. Iya. Didatangi polisi disuruh minta maaf, diposting, diviralkan. Ini kan cara-cara yang tidak bagus untuk demokrasi. Ada kebebasan, tapi kebebasan ya sama aja ya. Sama aja, Om. Kebebasan yang terpasung. Kalian boleh ngomong, tapi ngomong yang baik-baik. Ya, seperti dulu peristiwanya ketika terbit NKKBKK. Bagaimana Iya, kampus iya. dibuat sama Soeharto Betul, kan? normalisasi. Normalisasi. kehidupan kampus, betul. Nah itu, Om. Ah. Itu yang terjadi zaman Jokowi. Mahasiswa disuruh selesai cepat-cepat Selesai cepat-cepat. agar supaya tidak melakukan mengkritik. Bahkan ada yang lebih bagus. Yang kritis dikumpul, Iya. diselesaikan cepat. Iya, betul. Supaya tidak kritis lagi. Dikasih beasiswa Ya. semar. Ya. Om merasakan itu sih. Pas zaman Om itu. Tetapi ya kita waktu itu mengkritiknya pakai narasi-narasi yang metafora. Ya. Om kan dulu kan di Makassar itu ada surat kabar Fajar. Ya. Pedoman rakyat. Nah, di situ Om sering nulis puisi, di situ sumbangan tulisan. Dia mengkritik zaman itu. seperti Butet lah. Ya. Jadi kita mengkritisi, tapi orang yang dikritisi itu tidak merasa dikritisi. Hanya memang yang bisa memahami itu adalah orang-orang tertentu saja gitu. Nah, sementara seharusnya kritikan itu bahasa yang disampaikan itu bahasa rakyat. Nah, Iya kan? Sekarang juga ya susah juga tuh. Kan
kadang ada yang dikritisi, yang muncul itu kan lawannya tuh, si Basar-Basar ini. Ya, Basar yang disiapkan. Tapi kan ya alhamdulillah di ujung pemerintahan Jokowi ini kan Basar-Basar itu sudah banyak yang lari tuh. Enggak juga, Om. Oh, Masih banyak. Masih banyak ya? Kalau dulu aku belajar, dulu katanya di zaman Soeharto itu ada Harmoko. Begitu ada isu muncul Harmoko. Iya. Harmoko. Ah, kalau sekarang enggak. Iya. Jadi dibuatkan lawan tandingan. Misalnya kita demo nih. Nanti dipasangkan orang-orang yang berusaha untuk menghalang-halangi aksi. Iya. Yang paling parah kalau sama-sama bikin aksi. Misalnya kita lagi demo, nanti ada aksi tandingan tuh yang tujuannya untuk Iya. Aksi tandingan yang dibayar dengan nasi bungkus. ya bisa jadi. Ya itulah demokrasi kita. Nah, kemudian tadi kan kita melihat atau judul kita itu bahwa Jokowi meninggalkan demokrasi kita ini di ujung tanduk. Ya. Nah, apa yang melandasi pikiran Ananda sehingga menulis judul itu menarik tuh? Sebenarnya begini, Om. Aha. Setiap analisa dan kajian yang saya dan teman-teman lakukan itu selalu berangkat daripada struktur ekonomi politik. Iya. Yang pertama begini. Belajar dari rezim Soeharto bagaimana kemudian Amerika dan Asian Development Bank itu memberikan bantuan pasca Soekarno jatuh, itu ada namanya SAP. Jadi SAP itu syarat untuk Indonesia diberikan bantuan. Nah, di SAP itu ada beberapa poin. Misalnya privatisasi BUMN. Ya. Yang kedua mengurangi subsidi masyarakat. Ya. Termasuk bantuan sosial, BBM. Kemudian yang ketiga membuka seluas-luasnya investasi. Nah, berangkat dari situ, itu kan syarat untuk bagaimana kemudian asing masuk mengelola sumber daya alam. Nah, dasar itulah yang kemudian ketika ini terus dilakukan, bahkan di rezim Jokowi pun membangun kerjasama dengan beberapa negara itu kan tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan bantuan dana. Yeah. Nah, ketika ini terjadi terus-menerus dan makin lama makin meningkat, ini akan mengancam, itu tadi kembali Om, dia akan mengancam demokrasi kita. Karena investasi sumber daya alam ini akan mengganggu misalnya hak ulayat masyarakat adat, kemudian tanah-tanah warga yang sebenarnya di situ dia bertahan hidup berpuluh-puluh tahun. Tapi itu karena investasi dan itu sudah diteken langsung oleh presiden, jadi pemerintah akan melakukan apapun agar itu bisa terlaksana. Untuk mengamankan investasi. Untuk mengamankan investasi. Jadi kalau ada demo-demo itu selesai itu baru. Selesai. Oh. Coba Om lihatlah bagaimana yang paling kemarin 2024 ya, 2023 ya, Rempang itu. Yeah. Investasi mau masuk di Rempang itu. Itu kan sampai ada korban. Nah, itu contoh-contoh kecil lah. Yang terjadi di beberapa wilayah. Kalau contoh besarnya di Papua, karena itu terjadi bertahun-tahun. Nah, kita bersyukur kan itu kalau di Papua, kita bersyukur di Aceh sudah mulai sudah redam itu. Dan itu adalah jasa Pak SBY dan Pak JK. Yusuf Kala. Itu kita harus akui itu. Iya. Itu. Sebenarnya begini Om. Persoalan itu rekonsiliasi itu terjadi karena ada negosiasi. Apa yang dinegosiasikan? Negosiasinya pasti itu distribusi kekuasaan. Misalnya gejolak Papua terjadi itu karena sejarah Papua itu tidak pernah terbentuk yang namanya kerajaan. Sehingga di situ ada raja apa? Itu nama pulau. Pulau. Iya. Jadi ya kan sama dengan kemarin kan saya ikuti adunya Pak Isran tuh. Bahwa di Kalimantan Timur ini ada kota yang sama dengan kota lain di negara-negara besar. Apa itu? Tidak pernah tidur kotanya. Apa itu? Kota Bangun. Sama dengan Raja Ampat itu. Raja Ampat. Iya. Dari akar sejarah itulah kemudian yang membuat orang-orang Papua itu menginginkan kekuasaan yang sifatnya seperti kerajaan. Makanya kalau kita lihat, misalnya kita menilik apa sih spirit perjuangan kemerdekaan Papua misalnya. Ada 7 simbol, 7 garis, itu melambangkan 7 wilayah kekuasaan. Misalnya kemudian negara akhirnya merekomendasikan DOB, daerah otonomi baru. Tapi apakah kemudian DOB ini secara mekanisme sudah mengakomodir kepentingan masyarakat di tingkat bawah? Nah, ini masih
masih harus terus dikawal. Nah itu nyatanya kan DOM atau daerah otonomi baru di Papua itu kan justru memperkaya elit-elit orang sana sendiri. Nah itu lagi Om, karena negara cuma memberikan tapi tidak mengawal. Benar. Misalnya Otsus. Ya. Nah, misalnya aku dengar kemarin Kaltim juga minta Otsus, tapi kan ini mungkin hanya untuk memperkaya elit, Iya, tidak iya. sampai ke tingkatan bawah. Nah kembali ke Jokowi tadi dengan judul demokrasi kita di ujung tanduk, ataukah Pak Jokowi selama 10 tahun ini meninggalkan legacy, tapi legasinya demokrasi kita di ujung tanduk. Pembacaannya bagaimana itu? Selain kita melihat kenyataan bahwa di Papua tidak sesuai dengan apa yang kita tonton di laman-laman media sosial. Jadi Jokowi itu yang pertama, secara kasat mata kita melihat bahwa Jokowi mengejar legacy, pengakuan bahwa misalnya IKN itu berdiri karena dirinya. Misalnya. Tapi kan yang kita lihat ugal-ugalannya pembangunan IKN ini tidak melihat kondisi masyarakat. Bahkan kita lihat negara melakukan apapun agar IKN bisa terlaksana. Bahkan membuat narasi tandingan, bahkan menangkap dan sebagainya. Ini kan membuat demokrasi tidak sehat gitu. Kita mengejar pembangunan, tapi pembangunan itu tidak untuk dinikmati oleh masyarakat. Jadi ibaratnya dia membangun perumahan, tapi perumahan elit. Ya perumahan elit. Bukan perumahan rakyat. Bukan perumahan bukan rakyat. Perumnas misalnya. Bukan. Iya. Dan yang paling aneh itu akhir-akhir ini sebelum detik-detik upacara di IKN itu, ada yang paling lucu saya baca bahwa kereta tanpa rel itu ternyata biayanya 7 triliun. 1 unit. Padahal kalau dilihat spesifikasinya itu kayak bus Transjakarta. Kok bisa bus begitu harganya 7 triliun? 7.000 miliar? Apa itu sudah ada di sana? Sudah ada Om, kemarin dipakai juga aku lihat. Dipakai. Sudah ditampilkan di beberapa media itu aku lihat ditampilkan. Itu kan bisa menjadi sebuah bahan temuan BPK. Karena namanya juga hukum ini kan sudah digembosin. Nggak bisa sudah kita jelaskan. Karena Om. sebuah negara demokrasi itu kan yang diperkuat tadi itu kan persoalan hukum. Ya, seharusnya. Iya. Tapi kan akhir-akhir ini di ujung masa kepemimpinan Jokowi ini kan masyarakat dipertontonkan dengan cara-cara yang tidak sehat, cara-cara yang tidak baik. Misalnya putusan MK. Dan yang paling terbaru adalah setelah ketua MK yang juga iparnya Jokowi itu dipecat, PT UN membatalkan. Berarti kan betul-betul demokrasi kita ini digembosi gitu. Bahkan dibilang sudah digerogoti dari dalam. Yang paling terbaru tadi pagi, Menteri Hukum dan HAM itu diganti. Ada apa urgensinya diganti? Iya. Ya bisa jadi dia diganti karena dia tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi saat ini. Tidak ikut cawe-cawe kemarin untuk ikut terlibat memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Prabowo dengan anaknya Pak Jokowi. Sebenarnya begini, kalau kita hitung-hitung, ini kan sisa 2 bulan. Kita hanya membuang-buang waktu untuk meresapel karena tidak ada hal yang sifatnya urgen. Tapi mungkin ada hal urgen yang harus dilakukan sekelompok orang di belakang Jokowi untuk bagaimana menggolkan satu skenario. Misalnya peristiwa yang terjadi di Golkar. Pengkudetaan paksa, kita anggap ini coup lah istilahnya, kudeta merangkak yang dilakukan beberapa orang untuk menjatuhkan ketua Golkar misalnya. Dan itu karena sudah tersandra juga dengan kasus. Maka hukum dijadikan sebagai panglima. Bukan, hukum jadikan alat untuk merebut kekuasaan. Maksud saya itu hukum dijadikan panglima, tapi bukan panglima untuk penegakan hukum. Tapi panglimanya para penguasa. Iya, untuk mempermudah dan mempermulus kekuasaan itu. Kan tadi malam juga sudah beredar SK Munas Partai Golkar. Berarti kalau kita runut pergantian Menteri Hukum dan HAM, bagian daripada skenario ini harus diganti tuh. Harus diganti karena pengesahan SK partai itu lewat Kementerian Hukum dan HAM. Kebetulan kader PDI. Ini tahu nanti disampaikan Ibu Mega bisik-bisik jangan kamu tanda tangan. Ya. Siapa tahu. Iya. Kan sebelumnya sudah ada isu yang tersiar bahwa kemudian Jokowi meminta bawahannya untuk
mengcross check kembali pengurusan PDI. Pembacaan Sulfan kok sampai situ ya? Ya begini Om, apa? Kan membaca politik berangkat dari kondisi ekonomi, kemudian apa namanya peristiwa-peristiwa ini kita susun, dan selalu kita menebak dengan benar gitu. Ya. Karena Jokowi ini skenarionya telanjang Om, sebenarnya. Kelihatan. Orang bodoh aja yang tidak lihat. Iya. Kecuali petani di Tanjung Mengkalit yang tidak lihat. Ya bisa jadi. Iya kan? Karena tidak sempat. Atau petani tambak yang ada di Tanah Grogol. Yang jauh ya. Karena jauh. Tapi sebenarnya kan semua akses sudah. Iya. Kita sudah mudah gitu. Dan memang telanjang kok. Kita lihat betul-betul bagaimana skenario misalnya beberapa daerah yang menjadi lumbung suara itu dijadikan pilkadanya menjadi lawan kota kosong. Itu kan skenario ternyata ini telanjang. Iya. Kan ada istilahnya tuh Kim Plus. Nah, dan DKI Jakarta kan berhasil tuh Kim Plus. Berhasil. PKS dan PKB masuk. PKS, PKB, Nasdem Masuk di gerbong itu. Iya, terakhir kulihat tadi jam 5 rilisnya Kompas, iya. PKB masuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono, mantan menteri di zaman SBY. Iya. Berarti Anies Baswedan tidak ikut berlaga dong? Enggak. Nah, kan kemarin ada isunya tuh bahwa Anies Baswedan pasangan dengan Rano Karno. Kalau PKB ikut di PDIP. PDI Perjuangan. Ah, ternyata enggak. Karena kan kursi PDI enggak cukup. Ini apakah ada ikut permainan istana nih terkait dengan persoalan DKI Jakarta? Pastilah Om. Karena kan di sana menjadi patron patron dunia bisnis di Jakarta itu. Jadi pasti istana berusaha juga untuk menguasai daerah Jawa walaupun sudah bukan ibu kota negara. Nah, ini kan terjadi di wilayah-wilayah yang cukup punya dampak potensial gitu terhadap negara. Ya termasuk Kaltim. Kalimantan Timur. Iya. Hampir. Tetapi ya mudah-mudahan ini. Kemarin kan ada beritanya begini. Ini bicara Kaltim ya. Demokrasi di Kaltim. Ya, termasuk Om kan prihatin itu. Iya. 4 bulan terakhir ini kan kita di pemikiran kita diarahkan ke persoalan calon tunggal. Nah, kemudian PDI muncul, Demokrat muncul, PDI muncul. Ini luar biasa. Makanya saya berikan apresiasi itu. Kemarin ada podcast saya bilang, PDI dan Demokrat itu penyelamat demokrasi di Kalimantan Timur. Betul Om. Nah, kemarin mudah-mudahan bukan hanya PDI Perjuangan dan Demokrat aja nanti yang mendukung Pak Isran. Karena kemarin waktu Pak Isran pidato tuh, beliau menyatakan bahwa malam ini saya berangkat ke Jakarta, besok hari ini maksudnya, saya ketemu Prabowo. Karena Prabowo kaget. Nah, ketika Pak Isran diberi rekomendasi oleh PDIP, Prabowo nanya, loh kenapa sahabat saya ini katanya nih? Oh begitu. Tidak daftar di Nasdem, di Gerindra. Berarti ada di balik layar nih yang main nih. Ada permainan, namanya politik. Ya main-main kan di politik itu kan banyak permainan memang. Orang suka main-main di politik itu. Ya kan? Kalau dia tidak bermain, kan uncuinya itu kita istilahnya di sini uncui. Uangnya masuk tuh. Iya. Dimain-mainkan dulu lah. Dimain-mainkan dulu. Itu. Saya bahkan dengar itu, ya enggak tahu ya itu benar atau enggak. Tapi dengar terkait P3 ya, yang 2 kursi itu diambil sama calon Rudi Masud itu kan ngeri juga aku dengar ceritanya itu. Tapi enggak bisa kita sampaikan. Enggak bisa, jangan disampaikan. Nanti kita diklaim. Ya, karena kita kan hanya membaca, menganalisis. Ya kan, menganalisis lika-liku politisi terkait dengan pilkada yang akan diserentakkan di seluruh Indonesia ini. Kemudian muncul istilah Kim Plus. Iya kan? Mudah-mudahan di daerah lain tidak ada istilah begitu. Sehingga betul-betul demokrasi itu bukan dipaksa orang untuk memilih satu orang. Iya kan? Demokrasi itu seharusnya memberikan kesempatan kepada banyak kandidat untuk dipilih. Untuk bertarung gagasan. Nah, apakah itu salah satu yang Ananda katakan, demokrasi kita ini di ujung tanduk nih? Iya, termasuk juga Om, karena begini. Akhir-akhir ini pasca Pilpres itu memang ada kekuatan yang menginginkan kemudian konsolidasi Pilpres itu dibawa sampai ke tingkat daerah atas nama
keberlanjutan pembangunan dan juga mempermudah pelaksanaan visi misi. Nah, kalau kita telisik, misalnya peristiwa-peristiwa rekomendasi partai yang terjadi, misalnya tadi kayak Om cerita, ketika Prabowo ternyata nggak tahu tuh bahwa Pak Isran maju. Nah, ini juga berimpact terhadap misalnya kudeta yang terjadi di Golkar, bahwa ternyata koalisi Pilpres ketika turun ke daerah itu pecah. Betul. Itu pecah. Nah, ini kita analisa lebih jauh lagi. Santer juga dengan misalnya pernyataannya Puan Maharani pada saat pidato di sidang tahunan MPR itu. Dia mengatakan bahwa yang kalah kalau bertarung siap kalah dan siap menang. Setelah bertanding kita bersanding. Iya. Nah, itu bahasa simbolis ya? Bahasa simbolis, Om. Betul. Bahasa itu kemudian bisa ditafsirkan ketika mungkin kemudian setelah 20 Oktober Jokowi turun daripada jabatannya, Prabowo itu akan membangun koalisi dengan PDI Perjuangan. Sehingga ini menjadi ancaman untuk legasinya Jokowi. Nah, makanya analisa kita sampai di situ di Golkar, bahwa di peristiwa di Golkar ini pertarungan hidup dan matinya Jokowi. Karena pasti yang akan disorong orangnya Jokowi yang bisa dikontrol. Karena Jokowi harus bersandar pada partai ketika pasca menjabat. Tapi kan kalau orangnya misalnya orangnya Jokowi, apakah dia masih tetap loyal ketika Pak Jokowi sudah tidak punya jabatan apa-apa? Nah, ini yang belum sampai kita analisa, karena sampai saat ini juga orang-orang Jokowi misalnya yang muncul Pramunas yang akan bertarung itu kan misalnya Bahlil Lahadalia. Begitu kemudian tadi pagi juga dilantik menjadi Menteri SDM. Berarti ini orangnya Jokowi nih. Nah, ini yang akan dipasang untuk mengontrol Golkar misalnya. Nah, kita masih sampai di tataran itu analisanya, karena kita kan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan yang paling seru kemarin 2 minggu yang lalu lah, ketika PBNU cekcok dengan PKB. Nah, itu juga jadi analisa kita, karena misalnya Menteri Agama itu orangnya Jokowi juga. PBNU misalnya orangnya Jokowi juga. Cak Imin kemarin Pilpres berlawanan dengan calonnya Jokowi. Nah, bisa jadi ini yang kita rangkai, Tom. Jadi ada beberapa partai yang kemudian ketika melakukan perlawanan ke Jokowi itu akan diobo-obo. Nah, itu yang kita anggap. Ketika di tingkatan elit saja Jokowi mampu mengobok-ngobok, apalagi di tingkatan bawah. Nah, itulah kemudian yang menghasilkan demokrasi kita di ujung tanduk. Luar biasa analisisnya ya. Jadi memang kajian sampai ke situ. Sampai ke situ. Sulpan itu organisasinya, sebentar dulu. Waktu di Makassar itu masuk di kelompok Cipayung, HMI dan lain sebagainya tuh. Dulu sempat sampai intermediate training di HMI semester 3. Kemudian mengundurkan diri lah karena sudah tidak sepaham lah. Maksudnya sudah secara ideologi sudah tidak, kayaknya tidak cocok nih dengan gaya kita menjadi orang gerakan gitu. Akhirnya dengan beberapa kawan-kawan 26 orang pada saat itu mendirikan organisasi sendiri. Namanya Gerakan Revolusi Demokratik. Gerakan Revolusi Demokratik. Itu di Makassar. Di Makassar sekarang sudah punya 4 cabang. Di Raja Ampat, di Manggarai Timur, Manggarai, Mamasa, terus Toraja. Oh, baru 6 Morowali. Yang kemarin ikut penolakan lahan warga di Morowali yang tutup jalan pekerja yang ribut, itu kawan-kawan dari Gerakan Revolusi Demokrasi. Revolusi Demokrasi. Apakah Gerakan Revolusi Demokrasi ini yang Ananda bentuk dengan teman-teman mahasiswa di Makassar itu memang kajiannya khusus untuk demokrasi bangsa ini? Secara asas organisasi ini menganut misalnya asasnya itu sosial demokrasi kerakyatan, Om. Karena berangkat daripada sistem partai politik yang kemudian tidak melakukan pembinaan, pengkaderan dengan baik gitu. Spirit awal memang pembentukan organisasi ini mau jadi partai, Om, cita-citanya. Tapi tidak mampu kayaknya. Agak berat untuk saat ini. Tidak ada sesuatu dengan niat yang baik untuk perbaikan bangsa ini, kita katakan tidak mungkin. Oh, kalau mungkin iya, tapi berat, agak berat sih. Cuma pelan-pelan aja dia gitu. Nah, berangkat akar kajiannya itu tadi, misalnya Tan Malaka, analisis politiknya,
gerakan organisasinya bukan gerakan moral juga Om, dia gerakan politik memang. Memperjelas keberpihakan gitu. Jadi ada beberapa juga kawan-kawan yang dulu jadi pengurus, kemudian sudah selesai kuliah, itu lolos di parlemen. Ada beberapa, ada 2 orang misalnya di Raja Ampat satu, itu lewat partai PKS, terus di Pasangkayu itu lewat partai Nasdem. Jadi tidak ada kami batasi, yang penting bagaimana mensinkronkan perjuangan kawan-kawan di ekstra parlemen dengan yang diperjuangkan di parlemen. Biasa Seperti ya. itu. Nah, kita butuhkan yang begini-begini di Kuta Timur nih. Itu jangan hanya diskusi yang ujung-ujungnya menghabisi baterai mahal, tidak memberikan pelajaran atau membuka cakrawala politik rakyat. Sebenarnya Om, aku selama 3 tahun di sini diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Itu bagus aja, pikirannya bagus. Cuman apa ya yang kulihat? Ada intervensi yang terlalu jauh sampai ke dapur organisasi gitu. Dari senior. Ini yang membuat kawan-kawan di sini itu seperti tidak berani muncul, tidak berani ngomong, tidak berani bergerak. Bahkan kalau bergerak ya mungkin didompleng senior gitu. Bahkan teman-teman yang sudah mulai pikirannya sudah mulai maju ke depan, itu aku selalu dorong bahwa harus berpolitik. Bahwa muara kita berorganisasi itu tidak ada batasan mau jadi pengusaha, mau jadi apa sebagainya. Tapi ketika kita kritis, hari-hari kita bicara kebangsaan, bicara organisasi, berarti muaranya harus berpolitik dong. Nah, ini yang kudorong, apapun partainya tidak ada masalah. Yang penting berpolitik, karena di situ kita akan mengimplementasikan apa yang kita pelajari. Ya mungkin seniornya itu updatean Telulingga kali. Iya kan? Sehingga tidak mau melihat junior-juniornya lebih maju, lebih bisa daripada dia. Bisa jadi Om. Itu. Bisa jadi. Ya kan? Di Kutai Timur seperti itu yang kulihat. Itu analisa saya ya. Ya, hanya sebagian. Ya. Sebagian. Ya ngomong-ngomong Om ini penasehat kami di sini loh. Ya. Jadi saya penasehatnya Kasmini Bulang tuh. Ya. Harusnya bisa mendorong ini Om. Kawan-kawan banyak loh. Diskusi-diskusi. Ada yang mau ke Demokrat, aku bilang bagus aja. Iya. Nasdem, boleh-boleh aja. Nah, kemudian tadi tuh yang saya mau mengambil satu pemikiran dari Ananda itu terkait dengan ketidakberdayaan partai-partai politik di daerah, ya kan? Iya. Yang kata Sulpan itu tidak sinkron loh. Tidak singkat. Antara DP, antara kabupaten, provinsi dan pusat, ya. Apakah itu juga bagian dari cipta kondisi yang dilakukan untuk memberangus kedaulatan demokrasi di daerah? Ini gejolak sebenarnya Om, itu sudah lama didiskusikan di berbagai lintas organisasi misalnya yang di dunia gerakan, bahwa konsep sentralisme demokrasi dengan desentralisasi yang dipakai di Indonesia ini setengah-setengah. Misalnya kewenangan perizinan itu di kementerian. Tapi misalnya pajak dari daerah itu tidak full, misalnya dikembalikan ke daerah, dipotong. Dan itu memang jadi masalah terhadap negara yang sifatnya sentral, tapi koordinasinya tidak sentral gitu. Ini kan koordinasinya tidak sentral. Koordinasinya kalau DPR kabupaten ya membicarakan APBD aja. Jadi tidak ada lagi garis ke atas gitu. Aku juga masih bingung tuh modelnya seperti apa. Kalau yang kami pelajari misalnya kayak di Kuba, di Venezuela, itu memang model parlemennya dia terbuka. Ya kita kan memang beda tuh. Demokrasi kita demokrasi Pancasila, mereka kan sosialis. Ya. Itu bedanya, perbedaannya di situ tuh. Sebenarnya bisa diadopsi. Kalau kita ingin betul-betul bagaimana membangun negara demokrasi supaya tidak ada lagi tumpang tindih antara sentralisasi perizinan apa dan sebagainya dengan kewenangan daerah. Karena sampai sekarang pun misalnya rapat-rapat paripurna itu tidak pernah kemudian rakyat itu diikutkan. Jangankan di pusat, di daerah aja. Nah, misalnya kalau kita mengadopsi negara-negara yang sosialis ya, itu terbuka Om, namanya vergadering. Jadi mereka terbuka rapat akbar. Dan dia lihat langsung tuh. Lihat langsung, masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya. Kalau kita kan sistem keterwakilan misalnya lewat partai. Tapi kan kita tidak tahu nih apakah para wakil-wakil rakyat itu menyerap aspirasi benar dari bawah. Nah, itu jadi kalau persoalan menyerap aspirasi itu untuk daerah ya.
Untuk daerah ya. Kalau di pusat kan Om tidak mau masuk situ. Nanti dibilang kamu orang kampung kok bicarakan masalah dapur saya di pusat kan. Apalagi kamu tidak pernah ikut-ikutan di sini. Kalau di kabupaten itu, di daerah khususnya timnya, penyerapan aspirasi itu kan mereka memang sudah atur tuh. Ada namanya musrembang. Ada musrembang. Iya kan? Ada kalau di DPR itu ada pokok-pokok pikiran Ya, mereka tuh. pokok-pokok pikiran. Nah, hanya persoalannya implementasi daripada musrembang itu apakah sesuai dengan kebutuhan rakyat di daerah itu, di desa itu atau bukan? Bukan. Ataukah hanya kepentingan elit karena Ya. mau pilkada misalnya tuh. Kalau di Kutai Timur ini Om, yang saya belum, yang jarang saya saksikan adalah misalnya pembicaraan tentang RT RW, rencana tata ruang wilayah di Kutai Timur ini seperti apa sih, kemudian RDTR-nya seperti apa, rencana detail tata ruangnya. Karena kulihat pembangunan ini tidak ada panduannya gitu. Ya. Pokoknya saat ini yang diributin misalnya pembangunan jalan ini, ya itu aja dulu. Apalagi yang diributin, itu aja dulu. Master plan-nya, Master plan atau blueprint lah istilahnya. blueprint terkait dengan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah, misalnya Kabupaten Kutai Timur 25 tahun Ke depan. Iya. Jadi ada yang dibangun dan punya jangka panjang gitu. Misalnya aku dengar diskusi-diskusi di sini, dulu katanya Stiper itu dibangun karena Kutai Timur ini apa namanya? Konsep dasarnya Gerdabang Agri, Ya. ada pengembangan agribisnis. Nah, Dan itu berhasil tuh dibangun oleh Wamparuk tuh di bagian hulu tapi bagian hulu. seharusnya ini kan RT RW 25 tahun ya hampir 25 tahun lah Kabupaten Kutai Timur ini kan berhasil tuh. Peletakan dasar pembangunan infrastruktur terkait dengan pemerintahan, kemudian pembangunan pertanian, khusus industri ya, kelapa sawit, itu berhasil tuh, sukses Awam Paruk melakukan itu. Nah, seharusnya pemerintahan sekarang itu, ya, berpikir bagaimana agar supaya kelapa sawit ini bagaimana bisa mendatangkan nilai tambah untuk daerah ini, ya, bukanlah hilirisasi. Ini kan juga jadi maksudnya jadi banyak persoalan gitu, banyak teman-teman misalnya Stiper itu kan Stiper kita lihat bermasalah terus, masalah gaji dosen apa dan sebagainya. Harusnya kan pemerintah minimal memperhatikan dengan baik gitu apa yang sudah menjadi pondasi yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Ini kan kita maksudnya jadi abu-abu juga. Oh, Stiper ini mau diapakan sih? Karena di situ juga ada bibit-bibit calon pemimpin. Betul, masalahnya. Betul. Karena yang ku tahu katanya SPP-nya gratis Om. Ya memang. Nah harusnya kan ada impact dari apa yang diberikan negara kepada mahasiswa. Ya kan ide dasar pembangunan Stiper itu agar supaya lulusannya itu nanti bisa bekerja di kebun-kebun, bisa ke desa-desa sebagai sarjana pertanian sebagai pelopor. Gitu. Nah tapi ini kan tidak nyambung. Tidak nyambung. Ada sih tapi 1-2 orang, tidak banyak. Justru banyak yang jadi TK2D. Banyak yang jadi kontraktor. Ya mungkin karena kebutuhan hidup. Kan? Seharusnya memang Stiper itu bukan hanya digembleng jiwanya di situ sebagai intelektual, memikirkan bagaimana membangun desanya. Untuk pertanian. Tapi juga digembleng mentalnya. Bagaimana bisa merasakan proses yang susah sehingga dari proses susah ini ketika dia berhasil di desa dia akan menikmati hasilnya. Ini persoalan kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan hidup mahasiswa yang ada di Stiper itu. Tapi ada juga berani keluar dari situ, tidak mau dia. Itu ada satu tuh yang di Kaliorang, Sainal tuh. Dia berhasil membangun kebun. Walaupun sayur, tetapi kalau mau dibandingkan dengan gaji TK2D, mau dibandingkan dengan hasil kontraktor PL, lebih besar. Dia berhasil. Tapi kalau saya Om, minimal program itu misalnya lulusan Stiper itu punya akses langsung untuk kerja di perusahaan sawit. Maksudnya itu yang sederhana. Jadi ada kesinambungan. Tujuannya Pak Awam begitu, Awam Paruk begitu. Ini kan enggak ada Om. Iya.
Nah, misalnya juga masalah pengelolaan BLU-nya, Badan Layanan Usahanya kampus. Sederhana aja, kita di Kutai Timur ini kan punya tambang misalnya KPC. Itu kan ada lahan-lahan eks tambang tuh. Kenapa enggak kemudian pemerintah menginisiasi misalnya lahan yang sudah tidak dipakai untuk tambang itu dijadikan kebun untuk jadi bisnis atau pemasukan bagi kampus. Ya, mungkin diakibatkan posisi pemerintah kita masih lemah di hadapan korporasi. Nah, itu dia, Om. Ya karena tadi juga kewenangan itu di pusat gitu. Itu dia masalahnya. Jadi enggak ada ruang intervensi. Iya. Kembali ke persoalan demokrasi di ujung tanduk. Kita masuk ke pilkada tadi. Kita sudah singgung sebagian tuh. Tetapi nampaknya pilkada ini tuh daerah-daerah tertentu aja, seperti Jakarta, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kenapa Sumatera Utara? Di situ ada Menantunya Jokowi. ya kan? Kemarin persoalan DKI, kenapa di situ? Karena kan informasi terbuka tuh si adiknya wakil presiden mau dimajukan di Ya. situ. Si Kaisang. Kaisan kan? Ya. Nah, mungkin dia di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kenapa di Jawa Tengah? Agar supaya nanti tidak dimonopoli oleh PDI. Merah. Ya. Kan analisisnya kan Iya, sampai situ. betul. Kalau karena di Jawa Timur anteng-anteng aja. Anteng-anteng aja. Iya. Iya. Heran juga aku lihat, maksudnya yang seru juga misalnya di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan itu yang bertarung misalnya adiknya Menteri Pertanian bersanding dengan istrinya Ketua Nasdem Sulsel. Iya. Nah, potensi kotak kosong itu hampir terjadi juga di sana. Tapi kan di sana siapa ini mantan wali kota Makassar? Ya, Itu jadi kan Komanto. diusung oleh PDI. Karena itu tadi, Om, ketika Kim itu kembali terjadi di sana. Jadi kulihat ini modelnya PDI Perjuangan di mana Kim itu bisa bersatu, dia akan merekomendasikan calon yang akan berlawanan dengan Kim. Oh. Karena di Sumatera Utara misalnya, Edi yang diusung PDI Perjuangan itu dulu kan di Gerindra tuh. Iya, benar. Ini tidak dapat rekomendasi Gerindra, PDI berikan ke situ. Iya. Seharusnya kalau kita lihat PDI Perjuangan katanya partai kader, harusnya kan dia melihat kadernya kan. Iya. Ataukah mungkin akan dikawinkan dengan kadernya. Nah, itu yang terjadi. Jadi betul-betul demokrasi kita ini lagi terancam tuh, Om. Karena jangan sampai ada kudeta lagi di partai lain. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Dulu kan mau dikudeta tuh Demokrat tapi tidak jadi. Tidak jadi. Iya kan? Lewat Muldoko. Ah, betul. Nah, itu sudah jauh-jauh hari Iya, dilakukan. iya. Itu kan bisa dibaca tuh. Apa yang terjadi di Golkar itu kan kelihatan tuh. Kelihatan. Hari ini ketemu, besok mengundurkan Kan diri. Di demo lah ada. Tiba-tiba Kejagung muncul. Nah, Jadi tersangka lah. Jadi tersangka. Kasihan, aduh. Jadi sebenarnya solusinya gampang tuh kalau saya. gimana itu, Om? Ketua-ketua partai politik di pusat itu jangan ada kasus hukum. Berarti jangan dikasih jabatan dong. Lah iya. Ya, betul-betul juga. Iya kan? Betul-betul. Contoh misalnya PDI. Ya, tidak ada jabatan. Ketua PDI Perjuangan Ibu Megawati. Siapa yang berani dia? Siapa yang Iya. berani ngancam-ngancam dia terkait dengan hukum? Kan tidak ada. Tidak ada. Yang digoreng Hasto. Hasto. Nah, Padahal Hasto tidak ada jabatan juga. dia saja sekretaris. Iya. Iya kan? Maksudnya jabatan di pemerintahan, Di Om. pemerintahan. Ya, jadi tidak bisa dipaksa-paksakan. Ya karena Hasto kan tuh. Istilah kita di Makassar itu sering pote-pote dia kan. Iya, Sering bicara sering dia. bicara. Dan bicaranya kencang tuh. Kencang. Nah, mungkin ya kamu banyak bicara tuh ini ada kasus hukumnya nih. Ya, bisa jadi. Kan bisa jadi Bisa begitu, jadi kan? begitu. Itu begitu, Erlangga kan begitu. Aha. Nah, saya menduga-duga, ini menduga aja ya, kemungkinan setelah PKB merapat ke Kim, berarti aman tuh ya. Aman. Aman Kota Durian. Aman Durian Kardus itu. Yang jadi target selanjutnya bisa jadi Partai Amanat Nasional. Kalau Partai Amanat Nasional tidak bisa memenangkan Gibran di Jawa Tengah. Kaisang. Karena kemarin kulihat gelagat-gelagatnya PAN itu memaksakan Kaisang di Jakarta. Tapi karena Golkar mengacu pada hasil survei, Ya. nama Kaisang itu tidak muncul. Nah, sekarang Kaisang digiring ke Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Nah, apakah bisa Kaisang menang di Jawa Yang Tengah? dimotori oleh PAN. Dimotori oleh PAN. Kan PSI juga ada situ tuh. Iya, tapi kan tidak signifikan. Tidak signifikan ya. Tidak signifikan. Kursinya. Nah, kudeta-kudeta ini sebelum masa jabatan Jokowi habis ini kita akan dipertontonkan. Akan muncul di berbagai media itu. Iya.
Nah, apa yang bermasalah di masyarakat? Maksudnya apa sih yang menjadi keresahan di masyarakat kecil? Biasa masyarakat itu ngomong, ya sudah itu urusannya mereka lah. Urusan mereka. Urusan mereka yang lah. penting kita makan. Yang penting kita makan. Ah, ini yang tidak dipermasalahkan. Ini yang tidak dilihat oleh masyarakat kecil. Iya. Om, tadi jam 11 siang muncul rilisnya Kompas Iya. bahwa Prabowo siap menarik utang kembali lewat surat berharga negara SBN namanya. 752 triliun. Nah, ini itu di awal pemerintahan tuh. iya di awal pemerintahan Iya, nanti iya, untuk membiayai program makan. Makan siang gratis tuh. Nah, ini kan jadi masalah. Masalahnya di mana? Masyarakat tanya, loh itu urusannya utang. Yang penting kita hidup. Enggak, bos. Karena begini, utang negara itu tiap tahunnya akan dibayar lewat APBN. Namanya pembiayaan. Iya. Ah, bayangkan ketika APBN kita 5.000 triliun, 700 triliunnya dipakai untuk membayar utang aja. Bunga utang, bukan utang pokok. Iya. Apa yang terjadi? 700 triliun itu kalau pembangunan provinsi itu jadi. Jadi ikannya itu. Jadi kan Ikannya itu kan hanya 550 triliun. Nah, itu Kalau 700 triliun itu dibangunkan bendungan, dibangunkan sawah-sawah baru, pengairan sawah diperbaiki, kita bisa swasembada beras loh. oh bisa. Jokowi mewariskan 8.000 triliun Utang negara. ya, termasuk kita yang bayar ya. Dia masyarakat yang bayar lewat pajak. Iya. Kan isunya ini sudah siap-siap naik pajak 12%. Nah, maksudnya masyarakat harus melek terkait itu. Bahwa apa yang terjadi pengelolaan negara ini tidak boleh kita anggap sebelah mata, ya sudah. Yang penting kita bisa kerja, dapat uang, digaji. Kan berdampak juga, ada undang-undang cipta kerja. Iya. Sudah tidak ada lagi pegawai tetap. Misalnya di perusahaan, ya tidak dibayarkan pensiunnya. Iya. Lembur dikurangi. Ini kan yang tidak disadari. Karena itu tadi Om, ketika orang berbicara, nah akan datang ketok-ketok rumah. Keluarlah video minta maaf apa dan sebagainya. Ini kan tidak bagus. Iya. Dan yang paling parah Om, postur APBN 2025, kementerian yang akan menerima APBN terbanyak dengan angka 1.200 sekian triliun itu Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya apa urgensinya? Ya, mungkin karena persoalan Geopolitik global. geopolitik global antara Cina dengan Amerika di. Jangan sampai beli pesawat bekas lagi. Ini kan sering nih. Iya. Kalau pesawat bekas sih, ya sering sih. Pesawat itu menjadi bulan-bulanan. Pesawat kita waktu zaman Pak Habibie itu kan diganti dengan beras ketan. Luar biasa nih. Kemudian ini kan tidak lama lagi Pak Jokowi lengser nih. Ya. Ya kan, bukan dilenserkan. Ya, lengser. Secara konstitusional. Ya, lengser. Nah, kemudian masuk Prabowo. Gibran. Apakah kira-kira strategi bagaimana menggembosi partai-partai politik agar pemimpin ini bisa terlindungi dengan baik seperti yang dilakukan oleh Jokowi, atau meloloskan misalnya anak, cucu nanti dan sebagainya? Apa kira-kira di pemerintahan Prabowo Subianto ini sama dengan Jokowi? Kalau strategi Prabowo, saya rasa mungkin tidak sama ya dengan Jokowi, karena berangkat dari analisa sederhana, mulai daripada pernyataan-pernyataan PDI Perjuangan itu misalnya, bahkan mungkin Prabowo akan lebih soft misalnya terkait elit parpol gitu. Dan ketika itu benar, kan mau tidak mau Prabowo itu harus bersanding dengan PDI Perjuangan, karena palu DPR itu di tangan PDI Perjuangan. Di tangan Ibu Puan. Nah, analisa terkait penggembosan partai politik mungkin itu tidak akan terjadi menurut saya. Tapi represivitas ke bawah itu akan tetap terjadi, karena postur anggaran terbesar kedua itu di lembaga kepolisian. Nah. Tadi selain pertahanan, ini pengamanan.
Ini kan maksudnya kalau kita mau mendongkrak ekonomi untuk meningkatkan kebijakan fiskal misalnya, daya beli masyarakat apa dan sebagainya, harusnya yang diutamakan misalnya kalau pakai logika pembangunannya Milton Friedman, kita kan membangun ruang-ruang bagaimana membuka pertumbuhan ekonomi di situ, misalnya buka pelabuhan sebanyak-banyaknya, buka bandara, akses barang bisa masuk, kemudian bantuan sosial dilakukan. Iya, iya. Tapi toh kan anggaran infrastruktur itu nomor 4 Om. Yang angkanya jauh di bawah Kementerian Pertahanan. Seharusnya infrastruktur itu lebih besar. Nomor 1, Menteri PUPR harusnya lebih banyak. Iya, 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 iya. Kok ini Menteri Pertahanan itu Atau loh? jangan-jangan 5 tahun ke depan itu hanya memoles IKN aja, daerah-daerah lain tidak sekencang dengan apa yang dilakukan, diisukan atau dipertontonkan oleh Jokowi. Bisa jadi juga Om. Karena kan begini. Nggak tahu sudah diundangkan atau belum ya. Terkait TNI bisa menjabat lagi di jabatan struktural lembaga. Jadi dia bisa apa istilahnya 2 job gitu. Oh, kayak zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru. Dikaryakan mereka. Dikarya. Ini kan masalah juga terhadap masyarakat sipil, orang yang kejar prestasi dari bawah, yang harusnya itu menjadi kompetensinya, diambil oleh orang-orang yang sebenarnya hanya untuk kepentingan politik. Tetapi kalau PDIP misalnya di kemudian hari masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi Gibran, saya pikir Pak Prabowo juga tidak akan sekencang dengan apa yang sekarang ini. Walaupun dia berlatar belakang militer. Ya, Ya kan? Karena kan kalau kita bandingkan Pak Jokowi kan itu dari latar belakang sipil. Tetapi Gayanya? gaya kepemimpinannya militer. tangan besi. Tangan besi. Tangan besi. Nah, kalau yang kuanalisa, kalau Jokowi tidak bersandar pada partai, misalnya dia tidak berhasil dapat Golkar, Gibran bisa jadi bulan-bulanan tuh, bisa jadi ban serep Om. Atau bisa jadi analisis para proksi Jokowi ini terkait dengan Gibran, masa depan Gibran itu mereka sudah baca sehingga ya harus digergaji di pemerintahan ini. Ya ingat peristiwa jatuhnya Soeharto ya Om, ketika kemudian Akbar Tanjung mundur dari kementerian, orang-orang di lingkaran Soeharto itu meninggalkan Soeharto. Titik dasarnya itu satu Om. Dalam sekali kita pelajari itu titik dasarnya satu. Ketika resesi ekonomi, kemudian tidak ada lagi yang bisa digadaikan untuk menghasilkan utang, terjadi depresiasi mata uang. Di situ akan terjadi gejolak. Nah, intinya Prabowo tidak sampai pada titik badai itu. Kalau sampai pada titik badai itu selesai. Oke. Sebelum kita akhiri podcast ini, apa harapan Ananda terkait dengan demokrasi kita? Katakanlah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, ataukah kita mempersiapkan demokrasi yang betul-betul demokrasi sesuai dengan Pancasila sehingga di tahun 2045 yang katanya tahun emas, jadi tahun cemas. jangan sampai menimbulkan demokrasi cemas. Gini Om, kalau saya yang pertama berangkat dari bawah, anak-anak muda ini harus berpolitik, terlibat di partai politik manapun, apapun itu. Kemudian ketika masuk di dalam, kemudian tidak mereduksi nalar kritis, karena biasanya juga banyak ketika masuk di partai politik karena kepentingan kerjaan apa dan sebagainya, tereduksilah nalar kritis itu. Nah, yang selanjutnya bagaimana mendorong anak muda ini ketika kemudian ikut bertarung dalam kontestasi itu membawa gagasan, bukan terseret dengan arus kepentingan dan yang lainnya. Kemudian masyarakat itu tidak boleh takut untuk menyuarakan apa yang terjadi, dan masyarakat harus melek terhadap kondisi negara kita akhir-akhir ini, karena itu akan sangat berdampak sama kehidupan kita, bukan ke depan, hari ini juga berdampak. Saya kira itu aja Om. Maksudnya tentu podcast ini kan jadi alat edukasi. Kalau Om bilang mencerdaskan logika politik masyarakat kan, masyarakat harus dibukakan cara berpikirnya, bagaimana menyusun logikanya, menganalisa peristiwa, supaya ini bisa menjadi keresahan bersama gitu. Saya kira demikian Om. Oke, baik. Terima kasih Ananda Andi Sulfan telah hadir di podcast Om. Jangan bosan-bosan nanti. Siap. Saya
akan hadirkan, mungkin kita menghadirkan juga orang-orang yang sering nulis-nulis terkait dengan demokrasi. Ada bintang tamu saya yang sering saya undang itu Dr. Muslimin itu. Itu menarik tuh. Jadi pemikiran ilmiah beliau bisa disandingkan dengan pemikiran kritis anak-anak muda kita yang betul-betul ingin melihat bangsa ini baik. Minimal ingin melihat daerah kita baik. Sebelum saya akhiri podcast ini, saya ingin menyatakan kepada kita semua, apa yang kita bicarakan di sini merupakan hasil analisis yang dilakukan oleh anak-anak muda yang punya pikiran. Mereka adalah anak-anak muda yang melalui proses organisasi yang panjang. Bukan anak-anak muda yang tahu hanya Teluk Liga, bukan hanya tahu yang namanya Singa Gembara. Akan tetapi anak-anak muda yang tahu bagaimana itu Jakarta, bagaimana Samarinda, bagaimana IKN. Kalau kita hanya tahu di lingkungan kita sendiri, kita ibaratnya kata dalam tempurung. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.